Sudah langsung. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bisa didengarkan suara Tiang ya? Bisa jelas. Selamat siang Bapak-Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Niki untuk hari ini kita akan mulai webinarnya. Yang pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya lah kita dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik oleh komunitas belajar Gemar Semanggi. Om Swastiastu, Wassalamualaikum wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini pada hari Rabu 14 Agustus 2024 dengan judul Pembuatan Video Pembelajaran Animasi dengan Media Interaksi Animaker. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar, serta Bapak Ibu staf yang saya hormati dan yang banggakan. Sebagai umat beragama, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena telah senantiasa melimpahkan warung nugrahanya dan kasih sayangnya yang selalu kita rasakan di setiap hembusan nafas ini. Sehingga keberkahan ini selalu menyertai langkah kita kini dan nanti. Hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan berbagi praktik baik dengan rasa bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas peran aktifnya untuk melakukan kegiatan di dalam komunitas belajar sehingga Kombel Gemar Semanggi tetap eksis. Melalui komunitas belajar di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Di dalam komunitas belajar, Bapak Ibu bisa saling berdiskusi, tukar pikiran, sharing, untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dalam memberikan pelayanan terbaik untuk siswa, khususnya dalam hal keberhasilan pembelajaran siswa. Setiap hari tidak menutup kemungkinan ada berbagai macam permasalahan yang dialami oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan di sekolah. Dengan adanya komunitas belajar, ketimpangan kompetensi antar guru dapat diminimalisir sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama. Pada hari ini Rabu 14 Agustus 2024, Komunitas Belajar Gemar Semanggi membahas tentang pembuatan video pembelajaran animasi dengan media Animaker. Dalam kesempatan ini, Ibu Komang Sri Ayu Oktapani SPDGR selaku pemateri akan memberikan materi secara detail, tapi saya akan singgung sedikit dulu tentang media Animaker. Animaker merupakan aplikasi presentasi maupun video yang membebaskan pengguna, terutama guru, untuk mengkreasikan diri dalam pembuatan presentasi maupun video kreatif dan inovatif. Dapat membuat karakter bergerak yang dapat dibuat sendiri yang nantinya dapat mewakili guru tersebut. Animaker sebagai penunjang kegiatan belajar, mengajar di berbagai tingkatan dalam bentuk video animasi yang disusun sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Animaker menyediakan berbagai fitur animasi yang menarik sehingga dapat membuat siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Animaker digunakan dalam pembelajaran untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik dan interaktif.
Dalam penggunaannya, Animaker memungkinkan pengguna untuk membuat animasi dengan mudah dan cepat. Pengguna dapat menambahkan teks, gambar, suara, dan animasi ke dalam karya mereka dengan mudah. Demikian yang dapat saya sampaikan dan selamat mengikuti kegiatan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu peserta webinar, saya sampaikan terlebih dahulu teknis pelaksanaan dan fasilitas webinarnya. Yang pertama, waktu keseluruhan adalah nanti 3 jam. Waktu narasumber menyajikan materi itu 1,5 jam. Waktu digunakan untuk tanya jawab atau diskusi itu sekitar 1 jam. Dan waktu pembacaan kesimpulan oleh notulen nanti sekitar 30 menit. Fasilitas yang Bapak Ibu peserta dapatkan nanti adalah sertifikat secara gratis. Begitulah teknis dan fasilitas webinar pada hari ini. Selanjutnya materi akan disajikan oleh, tadi Bapaknya sudah dapat menyinggung, niki narasumber dari kami, Ibu Komang Sri Ayu Oktapani, SPDGR. Beliau lahir di Amlapura 24 Oktober 1996. Berasal atau tinggal di Pengadangan Mengui Badung. Adapun riwayat pendidikan beliau, SD beliau di SD 4 Amlapura, SMP-nya di Negeri 2 Amlapura, SMA Negeri 2 Amlapura, pendidikan S1-nya yaitu S1 Pendidikan Matematika itu di Universitas Pendidikan Ganesha, dan PPG Prajabatan ini subsidi dari pemerintah itu di Universitas Nusa Cendana Kupang NTT. Pengalaman beliau pernah menerima beasiswa PPA dan beasiswa Bank Indonesia. Tamat 3,5 tahun dengan predikat cum laude, menjadi guru pamong PPG dengan baik, PPG Prajabatan maupun dalam jabatan. Dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Baiklah, saya persilakan kepada Ibu Oktapani untuk menyampaikan materi webinar hari ini. Untuk waktu dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang Bu Ocha. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Pertama-tama seperti yang sudah disebutkan tadi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkesempatan hadir di tengah kesibukan mengajar di siang hari ini, dan sangat diapresiasi sekali semangat dan antusiasme Bapak Ibu guru sekalian. Jadi pertama-tama izinkan saya kembali memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Ayu Oktapani, biasa dipanggil Ibu Okta, atau teman-teman atau murid lebih sering memanggilnya Ibu Ocha. Jadi pada kesempatan kali ini, nah saya akan sedikit sharing, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Di sini saya akan membawakan suatu webinar dengan judul Pembuatan Video Pembelajaran Animasi dengan Media Interaktif Animaker. Nah, jadi kenapa saya mengatakan sharing? Jadi di sini pastilah banyak sekali Bapak Ibu guru senior yang pasti mungkin lebih ahli, pastinya lebih ahli dari saya. Jadi banyak mungkin tahu video-video pembuatan media pembuat video pembelajaran lainnya yang bisa nanti kita gunakan bersama-sama untuk menunjang pembelajaran di kelas. Dan juga bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum tahu atau masih asing
dengan media Animaker ini nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih cara menggunakan media interaktif Animaker ini. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu. Jadi kenapa sih pentingnya ada video pembelajaran atau kenapa sih seorang guru itu penting untuk membuat video pembelajaran? Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran kita di kelas, khususnya sekarang ini, berdasarkan kurikulum yang kita terapkan, baik kurikulum sebelumnya atau kurikulum Merdeka sekarang, itu di mana pembelajaran di kelas itu kan berpusat kepada siswa atau yang biasa kita sebut sebagai student center. Nah, dalam pembelajaran di kelas tentu saja seorang guru tidak lagi menggunakan cara konvensional atau menggunakan metode dengan memberikan materi, kemudian siswa menjawab, tidak lagi seperti itu. Melainkan kita sebagai guru diharapkan aktif dan kreatif untuk dapat membuat suatu pembelajaran di mana siswa dapat menemukan ataupun menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, disinilah mengapa guru dalam setiap pembelajaran, kalau kita lihat banyak ada metode, strategi, dan model pembelajaran yang sudah ada. Sekarang ini bisa kita lihat dan kita searching juga banyak ada di internet. Dan kebanyakan dari metode pembelajaran tersebut kan membutuhkan adanya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya merupakan media untuk Bapak Ibu berkreasi bagaimana untuk membuat suatu LKPD yang bagus agar dapat menuntun siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah, apa kaitannya dengan video pembelajaran? Nah, kalau kita perhatikan dalam setiap strategi ataupun model pembelajaran yang ada, tentu saja kita mengharapkan peserta didik itu untuk memiliki pengetahuan awal. Nah, sebelum menyampaikan hal tersebut, jadi video pembelajaran ini berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama menjadi pembimbing PPG. Jadi saya simpulkan bahwa video pembelajaran ini bukanlah sebuah media, karena kita tahu kalau namanya media pembelajaran itu kan harus bersifat dua arah. Artinya bahwa media tersebut dapat digunakan oleh siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Contohnya seperti GeoGebra. Kalau di matematika ya, jadi GeoGebra itu kan bisa digunakan oleh siswa untuk misalkan membuat grafik atau nanti siswanya menemukan bentuk apa menggunakan GeoGebra seperti itu. Sedangkan kalau video pembelajaran sifatnya satu arah. Jadi ada guru yang menjelaskan di video pembelajaran, siswa mengamati. Jadi berdasarkan yang saya dapatkan kemarin selama menjadi pembimbing ataupun mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan PPG, bahwa video pembelajaran ini lebih cocok kita sebutnya sebagai bahan ajar. Jadi kenapa perlu adanya bahan ajar? Kita tahu kenyataannya di sekolah bahwa anak-anak zaman sekarang itu kalau kita lihat secara kemampuan literasi sangat minim sekali minat akan literasi. Sehingga jika bahan ajar yang kita berikan hanya berpatokan kepada tulisan berupa buku ataupun sesuatu yang mereka cari dari internet, saya rasa mungkin di bawah 30% siswa yang akan melaksanakan hal tersebut atau mencari bahan ajar melalui internet apa yang akan dia pelajari di hari esoknya. Jadi bagaimana sih caranya meningkatkan minat siswa nih supaya mereka belajar dulu sebelum nanti mereka mendapatkan pembelajaran lebih lanjut lagi di kelas. Nah, oleh karena itulah pentingnya apalagi anak zaman sekarang lebih suka menggunakan gadget, kemudian mungkin lebih suka melihat sesuatu secara visual, sesuatu secara berwarna. Jadi otomatis disinilah tuntutan kita sebagai seorang guru bagaimana cara kita membuat diri kita sekreatif mungkin, membuat agar pembelajaran yang kita berikan kepada siswa nantinya dapat berkesan pada siswa. Nah, terus kenapa kita harus membuat video pembelajaran? Kan bisa nih banyak video pembelajaran yang sudah ada di internet yang dapat kita download kemudian kita berikan kepada siswa. Nah, banyak sekali yang sudah menerapkan hal tersebut, tapi
alangkah lebih baiknya jika kita bisa membuat video pembelajaran kita sendiri. Kenapa? Karena dapat kita ketahui pula bahwa kita sebagai seorang guru memiliki cara mengajar, memiliki pendekatan, passion, maupun cara mengajar yang pastinya berbeda-beda. Walaupun materi yang kita ajarkan sama. Contoh, guru A dan guru B sama-sama mengajar materi, misalkan mengajar materi lingkaran. Apakah pendekatan yang digunakan oleh guru A sama dengan guru B? Kan belum tentu. Atau mungkin bagaimana cara mereka mengajar di kelas. Setiap guru kan pasti memiliki gaya belajar mereka masing-masing. Begitu juga dengan siswa. Siswa juga dalam menyerap, kita tahu bahwa peserta didik itu dalam menyerap informasi atau pembelajaran di kelas juga menggunakan metode yang berbeda-beda. Oleh karena itulah, maka sebagai seorang guru, seharusnya kita mampu membuat video pembelajaran atau bahan ajar berdasarkan cara kita mengajar sendiri. Sehingga nantinya dia akan sinkron dengan apa yang akan kita ajarkan di kelas. Jadi setiap kita meminta siswa untuk memberikan pengetahuan awal tentang materi yang akan diajarkan akan terasa lebih mudah. Jadi pembelajaran itu akan lebih lancar jatuhnya daripada kita hanya membiarkan siswa silahkan dibaca di buku, sedangkan di buku kan belum tentu apa yang akan kita ajarkan atau ruang lingkup yang akan kita ajarkan itu belum tentu sama dengan apa yang ada di buku. Sehingga supaya mereka tidak bingung, saya harus belajar sampai mana atau belajarnya itu tentang apa saja, misalkan di materi lingkaran. Disitulah nanti dengan adanya video pembelajaran yang dibuat oleh gurunya sendiri, jadinya kan siswa jadinya bisa lebih tahu, oh saya harus belajar materi lingkaran sampai sini, besok kemungkinan akan dibahas yang seperti ini. Jadi ada gambaran dari siswa sebelum mereka nanti belajar di kelas. Nah itu untuk kenapa sih seorang guru harus membuat suatu video pembelajaran. Nah kemudian apa sih manfaatnya dari kita belajar membuat video pembelajaran khususnya menggunakan media Animaker. Nah, media ini merupakan salah satu pilihan ya Bapak Ibu guru, tidak satu-satunya yang paling bagus atau yang lainnya tidak bagus begitu. Masih banyak mungkin yang belum kita eksplor, mungkin yang saya belum eksplor juga. Banyak mungkin media-media yang dapat digunakan dan mungkin lebih bagus lagi atau lebih kreatif lagi ke depannya. Jadi silakan diperhatikan, ada beberapa manfaat yang mungkin saya tayangkan, mungkin banyak manfaatnya tapi ada beberapa yang akan saya tayangkan hari ini. Yang pertama, guru tentunya seperti yang saya sampaikan tadi dapat mengkreasikan diri dalam pembuatan presentasi maupun video kreatif dan inovatif. Kemudian video pembelajaran ini juga dapat Bapak Ibu gunakan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di berbagai tingkatan dalam bentuk suatu video animasi. Jadi terlihat kesannya lebih menarik. Kemudian menyediakan berbagai fitur animasi. Jadi Animaker ini nanti ada beberapa fitur animasi yang menarik sehingga siswa dapat tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Walaupun nih misalkan mengajar matematika, aduh gurunya pasti membosankan, aduh udah pelajarannya sulit begitu. Jadi dengan kita mengubah gaya belajar kita atau membuat lebih berwarna kan jadinya pembelajaran yang terkesan sulit mungkin akan terlihat lebih ringan begitu. Kemudian yang selanjutnya memungkinkan juga pengguna untuk membuat animasi dengan mudah dan cepat. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama cara menggunakan aplikasi Animaker ini. Jadi silakan Bapak Ibu guru dipersiapkan komputernya agar lebih mudah. Nanti kita menerapkan bagaimana cara kita membuat video pembelajaran menggunakan Animaker ini. Kemudian juga lebih mudah menambahkan teks, gambar, suara, dan animasi ke dalam karya Bapak Ibu guru nantinya. Nah, video pembelajaran itu kan kalau kita lihat banyak juga teman-teman kita, Bapak Ibu guru, yang sudah menerapkan pembuatan video pembelajaran. Contohnya merekam diri dalam melakukan praktek mengajar, kemudian menuliskan pada papan, itu juga bisa. Tetapi jika kita bisa lebih berkreatif atau lebih inovatif kembali dalam membuat video pembelajaran yang berbeda dari biasanya, mungkin pasti nanti akan terkesan siswa juga akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran nantinya.
Oke, mungkin langsung saja kita uji coba ya. Bapak Ibu guru bisa scan yang saya tampilkan pada layar, itu nanti akan langsung tersambung ke web Animaker, atau misalkan Bapak Ibu bisa juga langsung ke internet Mozilla atau Google Chrome-nya. Nanti silakan ketikkan Animaker. Ayo kita coba secara bersama-sama nih. Ketikkan saja Animaker. Bisa langsung dicoba ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, nanti akan muncul seperti Animaker, sabar. Nah, akan muncul seperti ini. Bisa dicoba kita bersama-sama supaya nanti kalau misalkan ada yang bingung, bisa sekalian kita, kalau misalkan nanti dilihat saja kan tidak dicoba, pas mau mencoba nanti malah bingung begitu. Nah, kemudian kalau misalkan belum punya akun nih, silakan di sign up dulu, bisa menggunakan akun Google-nya. Akan lebih mudah jika menggunakan akun Google. Jadi bisa register atau sign up menggunakan akun Google-nya tanpa membuat lagi username, email address, ataupun password. Jadi silakan di login ke akun Google-nya, tunggu proses loading-nya dulu. Oke, silakan dicoba ya Bapak Ibu guru semuanya. Taruh di sini aja. Sudah semua mencoba? Mungkin saya kasih waktu dulu ya untuk loginnya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang lupa password Gmail-nya, Google-nya, silakan diloginkan dulu. Nanti kalau sudah berhasil nanti akan tampilannya seperti ini. Bagaimana? Sudah ada yang berhasil login? Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan ditanya ya Bapak Ibu. Kita akan coba bersama-sama ini. Oke, jika sudah, mungkin sudah bisa login semua ya. Jadi mungkin saya akan lanjutkan. Jadi bisa dilihat pada tampilan Animaker ini. Jadi seperti ini. Kalian bisa memilih, misalkan nih kita mau memilih membuat karakter dulu. Nah, kenapa Animaker ini berbeda dengan media yang lainnya? Karena di sini Bapak Ibu guru nanti akan diberikan kebebasan untuk membuat karakter sendiri sesuai dengan ciri khas Bapak Ibu sendiri. Jadi di sini create a video atau create a karakter dulu. Kita mau buat karakter dulu bisa. Jadi kalau kita mau buat karakter, Ibu Bapak mungkin memilihnya laki-laki atau perempuan berdasarkan diri sendiri bisa dipilih. Ini ada beberapa pilihan. Nah, kalau yang XL female ini berarti perempuan dewasa ini berbayar ya. Jadi mungkin kita pilih saja yang masih gratis. Nah, ini bisa dipilih 2, tapi tidak berhenti sampai di sini ya. Misalkan nih, karena saya perempuan jadi saya pilih yang female. Nah, saya mau pilih looks-nya kayak gimana, ini sebenarnya nanti bisa kita ganti seperti bermain games kita. Misalkan ya, saya pilih secara random yang ini saja. Nah, ini kita membuat karakter kita sendiri. Jadi mungkin warna kulit Bapak Ibu mungkin mungkin tidak terlalu putih. Ini kalau putih ini kan putih sekali ya. Mungkin ada yang kuning langsat mungkin kulitnya, atau ada yang coklat. Kita pilih saja berdasarkan karakter kita bebas.
Kemudian pilih rambut juga bisa di sini. Nanti silakan dipilih di sini seperti kita bermain games Bapak Ibu. Jadi mungkin rambutnya saya pilih yang ini. Oke, bentuk wajahnya juga bisa dipilih, mungkin tirus atau oval atau bulat, itu ada di sini. Kemudian, oh iya, tadi saya lupa di sini nih, rambutnya pun warnanya bisa kita rubah. Jadi seperti bermain games untuk membuat karakternya. Jadi nanti karakternya ini bakalan dipakai di animasi video pembelajaran kita. Kemudian bentuk mata, bentuk matanya mau yang terlihat sayu kah, sedih atau terlihat gembira, itu nanti bisa diedit di sini. Warna bola matanya juga bisa diganti. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian alis, kemudian ada hidung, bisa dicoba-coba Bapak Ibu guru. Jadi lumayan mengisi waktu untuk membuat karakter sendiri. Ini bentuk bibir, mungkin ada yang mau cuma garis saja bibirnya, atau mau ada volume isi lipstick. Kalau bapak-bapak mungkin pilihannya nanti garis ya. Kemudian bentuk telinga juga, karena dia memang sedetail itu, sampai aksesoris juga bisa dibuat di sini. Ini ke bawah nih masih banyak lagi nih. Mungkin ada kerutan, sampai kerutan, garis halus pada wajah, pakaian. Nah, di sini pakaiannya mungkin pakaian mana sih yang paling cocok nih sebagai Bapak Ibu guru? Misalkan nih, kita pakai pakaian yang ini. Nah, ciri khas Bapak Ibu guru ya. Kemudian warnanya pun bisa nanti kita atur juga. Mungkin di sini mau warnanya apa? Mau warnanya misalkan merah. Bisa kita atur. Kemudian celananya, kalau di sini kan kita pakai rok, roknya maunya warna hitam misalkan seperti ini. Kemudian sudah selesai memilih baju atau celana, bisa dipilih sepatunya sekarang. Warnanya pun bisa diganti, bisa dicoba-coba dulu Bapak Ibu guru. Saya kasih waktu untuk membuat karakternya sendiri nih seunik mungkin. Yang menciri khas Bapak Ibu guru, mungkin pakai kacamata atau tidak, bisa. Silahkan dicoba ya, karena ini lumayan menarik kita mencoba membuat karakter kita sendiri. Kemudian mau pakai dasi mungkin bisa. Banyak aksesoris yang bisa digunakan untuk karakter yang akan kita buat ini. Nah, misalkan seperti ini. Ya, silakan dulu dibuat Bapak Ibu. Mungkin saya kasih waktu 3 menit sampai 5 menit mungkin. Silakan dibuat karakternya masing-masing dulu ya. Jadi mau karakter seperti apa, nanti bisa diganti warna. Kalau warna itu nanti bisa diganti di bagian atas. Kemudian nanti ini bisa di-scroll. Atas bawah ini untuk bajunya, bentuk wajahnya, dan lain sebagainya. Bisa dicoba dulu Bapak Ibu guru. Saya beri waktu 3 sampai 5 menit. Bapak Ibu kalau ada yang mengalami kesulitan silakan ditanyakan ya dalam membuat karakter aja dulu.
Baik, bagaimana Bapak Ibu guru semua sudah selesai membuat karakter? Saya rasa sudah ya. Jadi nanti ini karakternya bisa diganti. Mau pakai siapa? Mungkin guru. Misalkan seperti itu bisa langsung disimpan saja. Nah, jika sudah disimpan, sekarang kita akan create a new project. Kita akan membuat videonya sekarang. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Jadi ada berbagai macam pilihan template presentasi yang bisa Bapak Ibu guru pilih. Nah, pilih saja yang sesuai sama apa yang kita inginkan nih. Kita mau yang lebih menarik, misalkan nih saya pilih yang ini. Nah, kita tinggal klik use aja. Nah, tunggu dia loading dulu. Nah, jika sudah seperti ini, nah karakter yang tadi kita bikin itu akan muncul di sebelah kiri seperti ini. Nah, ini yang tadi saya buat, ini karakter yang sebelumnya pernah saya buat. Nah, di sini sudah ada scene-nya nih. Ada scene 1, ada scene 2. Nanti kalau mau nambah scene, ia akan secara otomatis. Nah, di sebelah kanan ini, Bapak Ibu guru bisa menambah scene, jadi menambah slide lah istilahnya untuk membuat presentasinya nanti, yang nanti akan bisa digabungkan menjadi suatu video. Misalkan di sini, welcome to, selamat datang di Math Class. Misalkan seperti ini, walaupun gambarnya ini seni ya. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan karakter ini? Nah, karakter ini Bapak Ibu guru bisa drag atau klik saja, dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Di sini kan sudah agak berjalan, dia kedap-kedip
saja. Kita tunggu di sini. Di sebelah kirinya itu juga nanti akan muncul tab baru, ada bacaan action dan expression. Jadi ada aksinya dia dan ekspresinya dia. Ditunggu loading, di sini saya masih loading. Ekspresinya mungkin gimana ekspresi gurunya? Apakah dia lagi sedang marah atau dia cuma tersenyum biasa atau dia sedang happy? Itu nanti Bapak Ibu guru bisa pilih sendiri bagaimana ekspresi dari karakter yang Bapak Ibu sudah bikin ini. Kemudian actionnya di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan aksi yang bisa kalian pilih. Mungkin dia akan menjelaskan dengan tangannya. Nah, nanti dia akan secara otomatis bergerak Bapak Ibu guru. Tidak perlu kita gerakkan. Di sini tinggal kita pilih saja. Kemudian di sini ada mungkin dia menangis atau mungkin Bapak Ibu guru mau menaruh dia di sebelah sini, sebelah kiri. Mungkin kasih aksi yang tangannya menunjuk ke sebelah kanan seperti itu. Ini bisa dipilih sesuai sama keinginan Bapak Ibu guru dan karakter ini bisa diperbesar, bisa diperkecil juga, tergantung kebutuhan dari videonya. Nah, mungkin saya pilih seperti ini. Nah, ini contoh salah satu saja. Kemudian misalkan saya mau next slide selanjutnya saya mau isi lagi dengan karakter yang saya buat ini seperti ini. Nah, di sini kan lebih enak dilihat karena slide-nya masih kosong ya. Nah, di sini kita bebas memilih aksinya. Misalkan aksinya sambil menunjuk ke tulisan atau nanti ada teks yang bakalan ditulis di sini bisa. Jadi karakternya itu lebih mudah karena di sini sudah disediakan berbagai macam aksi yang bisa Bapak Ibu guru gunakan nanti untuk di setiap videonya. Kemudian, gimana sih caranya kalau misalkan kita mau menambahkan teks? Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian pilih. Di sebelah kiri itu ada templates. Templates ini artinya untuk slide PPT-nya yang tadi mungkin mau diganti ke bentuk yang mana? Bentuk yang ini. Kita bisa pilih salah satu digabungkan dengan slide yang tadi kita pilih bisa. Kemudian karakter. Ini kita bisa pilih karakter yang sudah pernah kita buat atau karakter-karakter gratis yang sudah tersedia di aplikasinya itu sendiri. Jadi ada beberapa karakter gratis. Nah, seperti ini contohnya banyak karakter gratis yang bisa Bapak Ibu langsung gunakan. Kemudian di sini ada properti. Properti ini berupa mungkin bisa dicari. Misalkan Bapak Ibu guru ingin gambar panah. Nah, ini ada beberapa pilihan gambar panah nanti untuk menunjang proses dalam pembuatan media pembelajarannya atau bahan ajar berupa video pembelajarannya. Kemudian propertinya itu bisa dicari. Nah, ini kalau menggunakan bahasa Indonesia kira-kira bagaimana ya? Kita coba nih. Kalau menggunakan bahasa Indonesia kira-kira dia mau atau tidak? Nah, kalau menggunakan bahasa Indonesia, dia mau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian ini untuk berbagai macam fitur yang kecil-kecil seperti garis atau coretan, seperti itu atau enggak menambahkan berupa, ini kan banyak nanti bisa Bapak Ibu guru coba explore ya. Jadi banyak sekali di sini ada fitur-fitur dari properti yang bisa ditambahkan nanti untuk menunjang PPT slide-nya. Kemudian teks. Nah, kalau mau menambahkan teks bisa di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan font teksnya. Ada yang sudah memang disediakan bentuknya seperti ini atau mungkin Bapak Ibu guru mau buat dari awal nih. Nah, misalkan ini tinggal diketikkan saja. Misalkan saya mau menulis lingkaran. Nah, nanti silakan diatur ukurannya, itu bisa warnanya juga bisa diatur. Jadi ini misalkan saya mengklik lingkaran, saya ingin bentuk fontnya itu mungkin yang ini bebas nif, itu bisa dipilih sesuai selera nanti bagaimana kreativitas Bapak Ibu guru semua. Di sini ada banyak pilihan fontnya juga. Kemudian kalau sudah selesai di font, itu nanti tebal tipisnya, ukurannya, atau rata kanan kirinya itu bisa diatur.
Nih, nah ini ada warna teksnya, mungkin ada shadow-nya di belakang teksnya. Itu bisa, nanti silakan dieksplor kembali. Jadi ada banyak pilihan, atau mau dia berwarna atau neon seperti ini juga bisa. Kemudian, nah, sebelum saya lupa, di sini ada beberapa perpindahan. Mungkin nanti Bapak Ibu guru mau tulisan lingkarannya itu muncul dengan cara seperti apa, atau mau berupa lingkaran seperti ini, square kah dia bentuknya, bergeraknya itu bisa Bapak Ibu atur. Kemudian juga kalau mau nambahkan animasi bergerak dari si tulisan ini juga bisa. Jadi animasi ini dia akan bergerak kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah selesai terus mau mencoba ngeplay, dia baru mungkin nanti akan berpindah sesuai dengan pilihannya. Nah, seperti ini. Enternya mau pakai animasi yang mana? Mungkin enternya itu saya mau dia ini, pan out. Mungkin dia akan muncul nanti dari sebelah kiri ke kanan. Exitnya mau seperti apa? Maunya cuma misalkan slide close, itu bisa. Ini bisa dicoba-coba. Jadi ada banyak sekali pilihan untuk animasinya. Nah, animasinya ini sendiri bisa digunakan juga untuk semua item yang Bapak Ibu cantumkan di slide ya. Bisa dari gambar karakternya itu bisa dimasukin animasinya. Bisa lip sync juga dia. Jadi banyak pilihan ini di sebelah atasnya. Kemudian itu untuk pemberian animasi dan teksnya. Kemudian ada image, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan gambarnya berupa lingkaran misalkan, bisa nanti ditambahkan di sini juga di-upload. Kemudian video, mungkin mau menambahkan video pada video dalam video, itu bisa juga di sini di-upload juga. Nanti tinggal di-drag, misalkan seperti ini, tinggal di-drag ke sini. Nah, videonya itu akan muncul, ada durasinya. Nanti silakan diatur saja berapa durasi yang mau dipakai untuk di video. Nah, misalkan seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu play dia. Jadi mau ngecek, masuk nggak videonya ini gitu, bisa. Kita tunggu karena masih loading ya, buffering. Nah, misalkan videonya seperti ini. Ada efek suaranya juga bisa. Ini salah satu contoh saja ya dari menginsert video atau memasukkan video ke dalam video pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian mau menambahkan musik. Nah, bagaimana sih cara menambahkan musik nih? Nah, kalau mau menambahkan musik, Bapak Ibu nanti bisa tinggal drag ke sini. Ke bagian bawah sini. Nah, ini musiknya. Bisa Bapak Ibu dengarkan juga nanti sendiri. Nah, ini musiknya juga bisa diatur bagaimana. Saya tidak mau semuanya musiknya itu aja, mau ganti-ganti. Nanti tinggal diperkecil aja ini musiknya. Mungkin Anda bisa di-cut nanti. Kemudian itu untuk insert musik. Kalau misalkan tidak mau, tinggal diklik saja bagian musiknya tadi, kemudian delete pada keyboard sudah bisa. Kemudian banyak efek-efek juga, ini bisa dicantumkan di sana. Nah, contohnya seperti ini, kalau sudah selesai presentasi, akan ada efek-efek atau balon, misalkan itu bisa. Banyak sekali pilihannya, sehingga kita bisa lebih berkreasi lagi karena banyaknya pilihan yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu Guru. Jadi ini banyak sekali. Nanti integrasinya juga dari si aplikasi ini bisa dicoba-coba di rumah. Mungkin itu dari beberapa fitur di aplikasi ini. Salah satu contoh, nah sekarang kalau kita sudah selesai buat nih, nah nanti kan ini tergantung kreativitas Bapak Ibu ya. Nanti di sebelah kanan, nanti yang tadi belum dengar di sebelah kanan ini untuk menambahkan slide. Misalkan mau slide-nya lagi tambah di sini bisa. Diatur juga lamanya slide itu muncul juga bisa. Tinggal dikecilkan di sebelah bawahnya ya. Di sebelah bawahnya ini ada pengaturan untuk berapa detik dia muncul untuk slide-nya ini ada. Kemudian misalkan Bapak Ibu mau menambahkan suara. Jadi misalkan Bapak Ibu menjelaskan nih, saya mau memunculkan suara saya dalam video.
itu bisa klik di sebelah kiri bawah, itu ada bacaan upload. Atau di musik juga bisa sebenarnya Bapak Ibu upload. Tapi lebih ke upload sih. Dia di sini upload, tinggal dicari saja. Nah, di sini klik di uploadnya, dia akan langsung ke menu di mana Bapak Ibu menyimpan nanti filenya. Langsung tinggal misalkan nih saya mau mengupload gambar nih, di sini kebetulan ada gambar. Karena saya tidak ada menyimpan musik. Jadi unggah saja, setelah selesai diunggah, nanti bisa langsung digunakan pada video pembelajarannya ini. Gitu. Kemudian kalau misalkan sudah selesai nih, saya sudah selesai nih membuat semua presentasi saya ini, mau disimpan, nanti tinggal klikkan publish. Nah, karena ini bukan versi yang berbayar, otomatis dia akan ada watermarknya di sini. Jadi ada hak cipta dari Animaker-nya. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan terganggu dengan tulisan Animaker ini, bisa nanti di-upgrade Animaker-nya ke dalam bentuk premiumnya. Nah, kalau tidak, ya biarkan saja seperti ini, hak ciptanya, kemudian tinggal download saja videonya, sudah, Bapak Ibu sudah menyimpan videonya itu ke masing-masing penyimpanan Bapak Ibu sendiri, gitu. Jadi seperti itu, atau mau langsung dipublish ke YouTube juga bisa. Jadi aplikasi Animaker ini langsung terhubung di berbagai media sosial, jadi nanti mempermudah Bapak Ibu guru, misalkan saya nggak mau nyimpen nih karena memorinya terlalu banyak, ngabisin memori saya. Mau langsung diupload ke YouTube-nya Bapak Ibu guru sendiri juga bisa. Seperti itu. Oke, itu dari beberapa fiturnya. Nah, secara singkat, mungkin nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi terkait fiturnya ini, bagaimana cara menggunakan, mungkin nanti kita bisa di sesi diskusi. Jadi itu mungkin secara garis besar saja dulu terkait Animaker. Mungkin saya kasih contohnya dulu. Contoh file yang sudah pernah saya buat. Bukan di akun ini ya. Nah, salah satu contohnya itu sudah pernah saya upload di YouTube. Jadi kita coba ya di YouTube ya. Salah satu contohnya sudah pernah saya upload di YouTube. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari video pembelajaran yang saya buat menggunakan Animaker itu sendiri. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa mencoba membuat versi Bapak Ibu guru sendiri. Nah, sekarang Animaker kalau saya lihat lebih banyak fiturnya dan lebih banyak pilihan fiturnya yang bisa Bapak Ibu guru gunakan nantinya dalam membuat video pembelajaran. Dan oh ya, dan juga barusan juga saya lihat ada salah satu fitur terbaru dari aplikasi Animaker ini, ada istilahnya adalah, sebentar, kita kembali ke dashboard dulu. Tadi saya sempat melihat ada video yang bisa kita buat langsung menggunakan AI, Animaker AI. Jadi dari Animaker AI, ini kalau kita kembali ke dashboard, nih tampilannya akan seperti ini. Kalau kita menggunakan Animaker AI ini, jadi Bapak Ibu guru sebenarnya tidak usah susah payah lagi dalam meng-create video pembelajaran diinginkan, tinggal tuliskan saja. Mau buat video seperti apa sih? Misalkan saya ingin membuat video math education about circle, misalkan gitu. Nah, pilih tipenya, stylenya, education misalkan. Sorry, upgrade salah. Tinggal kita tadi sudah sempat saya coba. Oh ya, limitnya cuma 2 aksesnya. Nanti di sebelah sini ada bacaan create. Nanti Bapak Ibu guru langsung nanti dapat video pembelajaran yang sudah dibuatkan langsung oleh si Animaker ini sendiri. Jadi nanti bisa silahkan dicoba juga. Kalau misalkan saya males membuatnya, tapi tidak ada malas namanya belajar. Kita sebagai seorang guru memang tugas kita untuk selalu belajar. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita meng-create-nya sendiri atau membuat sendiri versi kita nantinya. Itu saja, mungkin itu saja dari saya. Mungkin selebihnya kita akan diskusi saja supaya lebih dapat memahami apa sih yang akan kita bahas hari ini, apa yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan waktunya kepada moderator untuk sesi diskusi selanjutnya.
Ya, terima kasih Ibu Ocha, Bu Oktapani atas materi yang sudah diberikan, yang sudah sangat luar biasa ya disampaikan. Baiklah, kami persilakan kepada Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar bisa, atau raise hand juga bisa. Nggih. Kita diskusi selama 2 pertanyaan dulu ya. Silakan. Oh ya, sambil menunggu yang bertanya, nanti untuk absen itu akan bisa diakses di Linktree-nya ya, Linktree Gemar Semanggi itu sudah di kolom komentar sudah disematkan. Itu bisa diakses di Linktree Semanggi, nanti akan muncul daftar hadir. Nah, untuk sementara ini belum ada link absen di Linktree-nya, nanti akan diakses di akhir webinar ini. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Yani ini ada pertanyaan di kolom komentar nih, dari Bapak Ida Bagus Satya. Apakah Animaker ini bisa input video dan masukkan suara kita? Langsung dijawab dulu, apa kita tunggu lagi satu? Ya, ini akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Nggih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Gosatya. Jadi untuk Animaker ini apakah bisa input video dan masukkan suara kita? Tentu saja bisa. Tadi saya izin share screen kembali ya. Jadi tadi kalau kita lihat itu ada fitur upload ya. Jadi di upload itu sebenarnya kita semua bisa mengupload apapun. Bisa mengupload gambar, bisa mengupload suara saja, atau mengupload video juga bisa. Jadi misalkan nih video di sini ada beberapa video yang sudah ada di sini ya. Jadi misalkan kita mau anggap saja nih video yang sudah kita upload. Jadi nanti tampilannya akan sama. Kalau mau upload video nanti di pilihan upload yang berada di pojok sebelah kiri bawah itu ada bacaan upload. Di sana nanti tinggal klik uploadnya. Di sini ada batasan 25 GB. Jadi lumayan ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru bisa mengupload video mungkin yang lebih besar dari berapa MB atau 1 GB, kayaknya nggak mungkin sampai 25 GB karena di sini ada bisa sampai upload 25 GB. Jadi nanti silakan diupload di bagian upload seperti yang saya contohkan tadi. Dan di sini tidak ada musik. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah upload, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, misalkan video nih, saya ngambil video dari sini ya. Jadi video ini nanti akan tampilannya sama. Kalau video ini tinggal Bapak Ibu drag saja. Pindahkan dia ke slide PPT yang Bapak Ibu mau buat. Nah, nanti akan tampil seperti ini dia. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini sudah berupa video. Videonya ini bisa Bapak Ibu edit berapa panjangnya. Nah, ini itu bisa diedit. Bisa dipotong juga, tergantung keperluan Bapak Ibu sendiri. Kemudian masalah suara. Suara sama, di-uploadnya di bagian upload. Kemudian nanti akan muncul, contoh ya, saya ambil suara dari sini. Misalkan nanti suaranya akan muncul seperti ini, tinggal di-drag ke bawah. Nah, ke bagian paling bawah sini. Nah,
Di sini ini akan muncul bentuk seperti ini. Ini artinya kalau sudah muncul ungu terus ada gelombang-gelombang suara seperti ini, itu artinya upload suaranya sudah berhasil dilakukan dan dia sudah disatukan di video, tinggal dicocokkan saja durasinya. Jadi mau kalimat ini pada detik keberapa nanti dicocokkan dengan PPT-nya, itu saja. Jadi sebenarnya dari aplikasi ini sudah memfasilitasi penggunanya untuk mengupload mau video, mau dia berupa suara saja atau gambar, itu sudah bisa langsung diupload ke media ini. Jadi nanti tinggal di-drag, semua tinggal di-drag, kemudian tinggal diatur sesuai kemauan dari pembuat video pembelajaran. Seperti itu. Itu mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya, rekam suara langsung bisa nggak? Bisa, sangat bisa sekali. Di sini ada fitur rekam suara, ada voice over. Jadi dari karakternya itu sendiri tadi, karakternya, contoh ya karakternya ini. Sudah ada karakternya di sini. Nah, karakternya ini sendiri ini bisa. Nah, ini bisa kita tambahkan dia dengan suara. Jadi ibaratkan dia adalah pengganti kita dalam menjelaskan. Nah, ketika kita klik karakternya ini, dia akan muncul di atasnya ada action plus. Jadi ada aksinya, ada aksi tambahannya dia. Kemudian ada lip sync, smart move, and animation. Jadi lip sync di sini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan suara. Jadi nggak usah ngupload lagi suara, ngerekam suara berbeda. Bisa langsung menggunakan aplikasi dari aplikasinya langsung, dari karakternya yang kita buat. Klikkan lip sync, nanti di sebelah kirinya akan muncul seperti ini. Record voice, text to speech, atau upload my voice. Jadi misalkan Bapak Ibu belum punya nih kata-katanya, langsung record saja on the spot. Atau misalkan Bapak Ibu tidak pede mengupload suaranya, bisa text to speech, tinggal ketikkan saja kata-katanya yang ingin dijadikan suara, nanti dari Animaker-nya sendiri langsung membuat suara sendiri. Kemudian, atau misalkan Bapak Ibu sudah punya rekaman suaranya, jadi tinggal upload my voice. Nah, itu bisa langsung dari karakternya. Jadi sebenarnya semua sudah disediakan langsung dari animasinya sendiri. Begitu, dari Animaker-nya sendiri. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Ada pertanyaan tambahan lagi? Ya, ini pertanyaan kedua ya, karena tadi kayaknya Bu Man Era itu raise hand, kita dulukan dulu untuk Bu Man Eranya. Ya, silakan Bu Nyoman Era Oke, terima kasih. Terdengar nggih? Oke, terdengar Bu. Bu Ocha, walaupun saya sedikit greget tadi coba gitu kan ya, tapi belum berhasil ya. Yang saya mau tanyakan nanti saya tanya langsung deh sama Bu Ocha, nanti langkah-langkah selanjutnya berikutnya. Ini yang penting saya tanyakan, seandainya kita sudah buat ini Animaker ini ya, mau kita create nih kombinasikan dengan PPT yang kita buat. Saya kan sering di dalam bahasa Jepang itu ada kaiwa, percakapan. Nah, di percakapan itu saya ingin langsung ada dua orang berbicara dan supaya dia lebih alami gitu. Supaya dia kelihatannya seperti betul-betul bercakap-cakap. Apakah bisa seperti itu? Kita masukkan ke dalam PPT yang kita buat gitu loh. Biar nanti ini ada dua orang bercakap-cakap gitu, kedengaran kelihatan sekali. Misalnya dalam situasi apa, misalnya dia ingin menyampaikan salam misalnya di sana, terus ada tanya-tanya hobi begitu, sehingga betul-betul kelihatan sekali gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Mungkin langsung saya jawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Sensei. Jadi, untuk kasus seperti itu malah lebih bagus sekali jika menggunakan aplikasi Animaker ini. Karena di sini kita tidak terbatas hanya bisa menginput satu orang. Jadi misalkan nih kita mau menginput 2 orang sekaligus itu bisa, Sensei. Jadi misalkan ini dia bercakap-cakap. Nah, misalkan ini yang cowoknya. Ya. Kemudian kita bisa nambahkan karakter lagi, seperti ceweknya, misalkan di sebelahnya. Kemudian mereka saling bercakap-cakap seperti ini, ya kan? Nah, biar menghadap kayaknya di
Ya, bisa kayaknya dia menghadap lawan arahnya. Jangan musuhan ya. Di pilihan actionnya kayaknya. Kita cari yang menghadap ke sana. Sebenarnya ada yang dia menghadap, sabar. Bukan. Mana ya? Mungkin. Saya pernah melihat dia itu bisa di mirror. Ini kayak mirror deh, sabar. Sudah ya. Tadi yang ini di mirror. Orangnya masih loading, sabar ya, Sensei. Jadi nanti smart move-nya ini mungkin dia itu bisa. Ada dia fitur mirrornya kalau tidak salah. Nih. Nah, nih. Mau dia. Nah, ini di sebelah sini, Sensei, ada titik 3 di sebelah atas, kemudian ada gambar flip nih. Flip, tinggal nanti dibalikan saja dia. Jadi ada mereka berdua nih. Mungkin bercakap-cakap, tinggal dimasukkan saja nanti suaranya, Sensei, di sini. Oh, gitu. Misalkan klik karakter yang cowok dulu. Kemudian klikkan kata lip sync yang di atasnya. Kemudian tinggal record voice, atau misalkan Sensei sudah punya nih percakapan cowoknya, tinggal upload saja suaranya. Ya. Kemudian lakukan hal yang sama, klik juga yang ceweknya, kemudian lip sync, upload voice-nya. Kemudian keluar suaranya itu nanti bisa diatur di bagian bawah, Sensei. Ya. Jadi nanti di bagian bawah itu di detik keberapa suara cowoknya yang muncul, detik keberapa suara ceweknya yang muncul, itu nanti bisa diatur di bagian bawah sini. Seperti tadi ngatur suara. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Nanti saya tanya-tanya lagi deh ya. Ya. Terima kasih kembali. Ya. Oke, itu pertanyaan kedua, Anggi. Niki yang baca di kolom komentar, ini 2 pertanyaan. Yang pertama, Dumun, atas nama Ibu Nikade Dwi Kusumayanti ini menanyakan, bisa dipresentasikan contoh yang telah digunakan oleh siswa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari Ibu Ayu Arina. Ibu, apa ini seperti Canva? Apa ini ada batasan kita membuat media hanya bisa beberapa kali aja, setelahnya itu kita harus berbayar atau bagaimana teknisnya? Oke. Baik, mungkin akan langsung saya jawab. Untuk tadi Bu Dewi ya, Bu Dwi, jadi tadi contohnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh video pembelajaran. Jadi video pembelajaran di sini kan sebenarnya saya gunakan sebagai bahan ajar, bukan media ajar. Jadi bahan ajar di sini adalah sebagai nanti penunjang siswa sebelum mereka melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi kalau video pembelajaran kita terapkan di kelas itu kan menghabiskan waktu kita dalam pembelajaran ya, jadi kurang efektif. Jadi alangkah lebih baiknya jika video pembelajaran ini kita berikan setelahnya atau sebelumnya, lebih baik sebelum pembelajaran, sehingga mereka punya jadinya gambaran kita akan belajar apa, atau punya bahan, nah istilahnya bahan ajar itu kan sebagai bahan sebelum dia mengikuti pembelajaran begitu. Jadi ini salah satu, ada beberapa contohnya yang pernah saya buat. Jadi ini adalah contoh dari video pembelajaran menggunakan Animaker yang pernah saya buat. Jadi nanti bisa mungkin dicek di YouTube saya, juga ada beberapa. Nah, berhubungan dengan yang tadi juga, apakah ada batasan dalam membuat video? Dari pengalaman saya membuat video, jadi sudah ada mungkin 5 atau 6 video yang pernah saya buat. Sejauh ini sih belum ada batasan, selagi batasannya itu mungkin di gini, di karakternya, ada karakter yang gratis, ada karakter yang premium, atau mungkin ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses kalau kita berlangganan secara premium, atau untuk di videonya supaya tidak ada watermark dari Made with Animaker ini, mungkin
kalau mau diubah ke premium dia tulisannya ini tidak ada. Jadi sejauh ini dari pengalaman saya menggunakan Animaker sih batasannya cuma di situ saja. Tapi dalam batasan membuat PPT ataupun video pembelajaran belum ada sejauh ini, begitu. Itu mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan lanjutan saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Okta. Nah, ini ada lagi pertanyaan masih seputaran videonya. Ibu, apakah sama dengan aplikasi Canva? Maksudnya dari Ibu Nur Salimah ini bertanya, apakah aplikasi Animaker ini sama dengan penggunaan aplikasi Canva? Itu ditanyain. Terus yang kedua, apa bisa menggunakan bahasa Indonesia, Bu? Kalau bisa, bisakah dibuatkan tutorial YouTube-nya? Gampang katanya beliau belajarnya. Karena kebetulan Niki katanya mendadak tidak membawa laptop. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk apa tadi pertama? Oke, sama atau tidak dengan aplikasi Canva? Mungkin kalau aplikasi pembuat video pembelajaran, sebagian besar itu kan memang mirip, tapi ada beberapa fitur yang menjadi ciri khas dari masing-masing aplikasi. Contohnya Canva. Canva kan yang paling sering digunakan oleh guru-guru, bahkan guru-guru se-Indonesia. Karena kita tahu dengan menggunakan akun Belajar ID, kita sudah punya akses secara langsung ke premium. Jadi akan lebih enak menggunakannya, terus tampilannya dan fitur-fiturnya juga banyak pada Canva. Bedanya adalah jika pada Canva kita tidak bisa membuat karakter kita sendiri. Karakter kita tidak bisa kita buat. Kemudian untuk beberapa fiturnya juga mungkin kalau secara saya pengalaman menggunakan Canva dan Animaker lebih lengkap, kita bisa temukan fitur-fiturnya itu pada Animaker itu sendiri. Contohnya seperti tadi. Jadi karakter itu bisa kita kasih lip sync atau voice over dari orangnya. Jadi kan lebih video pembelajaran yang kita buat lebih unik, lebih menarik, lebih komunikatif lah istilahnya. Apalagi untuk guru Bapak Ibu guru yang mengajar di bagian bahasa seperti Sensei tadi. Lebih enak jadinya, oh ada animasinya yang berbicara dan itu kita buat sendiri. Jadi lebih enak jadinya kita menggunakannya dalam pembelajaran di kelas. Itu untuk pembedanya dengan Canva. Kemudian untuk apa lagi tadi? Gininya, bisa nggak dibikin tutorial bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mungkin nanti saya coba dulu ya untuk membuat tutorialnya yang versi bahasa Indonesia. Nanti mungkin ditunggu saja. Mungkin akan saya infokan di halaman YouTube saya nanti. Silahkan Bapak Ibu guru nanti silahkan tunggu. Nanti ini bisa dilihat halaman YouTube-nya. Jadi Komang Sri Yoktapani nanti di situ nanti mungkin akan saya bikinkan tutorial penggunaan Animaker menggunakan bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu guru yang mungkin kebetulan tidak membawa laptop jadi susah untuk mencoba secara langsung bisa mencobanya sendiri di rumah dan membuat kreativitasnya sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya. Selanjutnya kembali ke moderator. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya kembali, masih bisa sebelum nanti ini dibacakan kesimpulannya oleh Nutulen. Ada penanya dari Raise Bapak Ibu Tu Yogi Sastra Raharyu. Ya, silakan Bapak. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sehat semua Bapak Ibu guru hebat. Sore. Mohon maaf tadi saya mengikuti penjelasan dari narasumber itu sambil ngajar Bapak Ibu. Kemudian perlu saya sampaikan ini anak-anak saya sudah untuk untuk menikmati belajar saya. Kalau kalian Pak Yogi bikin video, kalian mau nggak belajar dulu? Oke, nanti saya akan coba belajar. Kebetulan di sini juga saya lihat ada yang terhormat pimpinan SMA Negeri 1 Mungwi, kemudian rekan-rekan Bapak Guru hebat. Salam hangat dari SMP Negeri 4 Kuta Utara di Canggu Bapak Ibu. Kebetulan juga ada beberapa teman lama, saya lihat Pak Vera, kemudian ada Bu Titin Bahari kalau nggak salah, kemudian senior saya Bu Tias. Salam sehat Ibu.
semoga nanti untuk SMA 1 bisa, terutama penyelenggaranya bisa nanti teruslah memberikan pembelajaran bagi kami apa yang belum kami bisa pahami, sehingga kita bisa jadi guru yang banyak dengan ilmu, Bapak Ibu. Nanti sekali-sekali saya jalan-jalan ke SMA 1, Bu. Mumpung saya dekat di Laut Bali Agung. Ternyata guru-guru di SMA 1 itu hebat-hebat semua ya. Walaupun SMA saya tidak di sana, tapi saya bangga di daerah saya ada sekolah atau lembaga yang dimana Bapak Ibu gurunya hebat. Demikian Bapak Ibu untuk panitia semua dan hadirin sekalian. Semoga sukses. Salam dari Kuta Utara. Oh, berarti Bapaknya nggak ada nanya. Terima kasih, Bu. Ya, sukses sama Bapak Yogi. Oh iya, pertanyaan dari Bu Made Saryasi. Siang Boca, bisa nggak diperlihatkan salah satu contoh video animaker yang sudah dibuat agar ada sedikit inspirasi. Terima kasih. Lagi katanya diperlihatkan videonya. Mungkin dari awal sampai akhir ya maksudnya, biar nggak kepotong-potong. Oke, baik. Mungkin akan saya share ya. Contoh video yang sudah pernah saya buat. Ini nggak tahu suaranya muncul apa. Distribusi normal. Nah, oke. Sudah masuk. Share-nya udah muncul? Udah muncul. Okay. Jadi ini salah satu video yang pernah saya buat sewaktu COVID. Jadi saya belajar menggunakan Animaker itu sewaktu COVID karena terbatasnya kita dalam dapat menyampaikan materi yang akan kita pelajari kepada siswa. Disitulah saya punya ide untuk mencari apa sih aplikasi atau media yang bisa saya gunakan untuk membuat bahan ajar yang nantinya bisa digunakan siswa belajar sendiri di rumah gitu. Ini salah satu contohnya karena kebetulan saya dari dulu memang mengajar di kelas 12 matematika peminatan dulu waktu di ke-13. Jadi salah satu materi di matematika peminatan itu ada variabel continue distribusi normal. Jadi ini adalah salah satu video yang saya buat, mungkin bisa menjadikan inspirasi nantinya Bapak Ibu berkreativitas lebih bagus lagi dari ini. Ini baru awal karena kalau yang sekarang Animaker sudah semakin banyak fiturnya, nanti mungkin bisa Bapak Ibu coba. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai distribusi normal. Distribusi normal disebut juga sebagai distribusi Gauss yang diperoleh dari nama seorang matematikawan asal Jerman. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas bahwa variabel dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu discrete dan continue. Dan pada hari ini kita akan mempelajari salah satu distribusi peluang variabel acak kontinu, yaitu adalah distribusi normal. Grafik variabel acak X berdistribusi normal menyerupai bel atau genta yang dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Jika kalian perhatikan, pada grafik tersebut terdapat simbol mu dan tau. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari pada materi statistika, di mana mu merupakan simbol dari rata-rata dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan distribusi normal. Sebelum mempelajari distribusi normal, terlebih dahulu kita akan mempelajari distribusi peluang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu memiliki nilai berupa bilangan real, sehingga nilai-nilainya dapat dilihat dari daerah yang diarsir pada gambar tersebut. Fungsi peluang variabel acak kontinu disebut juga fungsi kepadatan peluang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, satu. Itu sama dengan integral A fungsi. Untuk menentukan suatu distribusi peluang, pastinya ada fungsi distribusi kumulatif variabel acak kontinu. Jika X merupakan variabel acak kontinu dan fx terdefinisi pada interval A sampai dengan B, yang merupakan fungsi peluang variabel acak X, maka fungsi distribusi kumulatifnya didefinisikan seperti berikut ini. X besar bagi integral A sampai dengan X, A itu X, fx. Nilai F besar A itu 2 adalah untuk distribusi kumulatif X1, F besar X2 dikurangi
dari fungsi distribusi kumulatif itu sama dengan fungsi distribusi peluangnya. Simak permasalahan berikut ini. Diketahui fungsi peluang variabel acak X adalah sebagai berikut. Fx sama dengan X kurang 2/32 untuk 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 10 dan 0 untuk X yang lainnya. Yang pertama, buktikan bahwa Fx adalah fungsi kepadatan peluang. Yang kedua, tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Dan yang ketiga, tentukan nilai dari peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 4, peluang X kurang dari 6, peluang 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 5, peluang X lebih besar sama dengan 7, dan peluang mutlak X kurang 10 kurang dari sama dengan 2. Mari kita langsung saja menyelesaikan masalah tersebut. Memenuhi fungsi kepadatan peluang 10. 0 itu 0. Boleh bahwa setiap 32 kali 32 sama dengan T, kita langsung setengah T kuadrat kurang 2T tambah 2. Jadi setengah, ingatkan untuk menulis 0 untuk rentang bawah atau untuk X yang kurang dari sama dengan 2. Rentang 2 kurang sehingga diperoleh 4 kurang 2/32 per 4. B. Kita ganti X-nya dan nanti kita akan peroleh 1/64 dikali 9. X lebih besar sama dengan 7, dari sama dengan 7 atau 1/4 kurang 2 mutlak X kurang 10 positif 2. F besar 2 pada fungsi dan disederhanakan. Materi kita hari ini dengan menyamakan penyebut kita peroleh 28/64 dan disederhanakan menjadi 7/16. Oke, sekian materi kita hari ini tentang variabel acak kontinu, baik fungsi distribusi peluangnya maupun fungsi distribusi kumulatifnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin itu ya. Salah satu videonya. Jadi tidak saya jabarkan semuanya karena dia tidak matematika dan lumayan biar yang mengikuti kegiatan webinar kita kali ini tidak pusing ya melihat banyak angka dan integral-integral. Jadi mungkin saya percepat. Itu contoh videonya, mungkin dari situ sudah ada gambaran ya contoh bagaimana penerapan penggunaan Animaker-nya. Jadi itu mungkin dari saya. Bagaimana untuk Ibu Karyati sudah? Ya, silakan Bu Made Saryasi. Mana nih Bu Made Saryasi? Di off, kameranya di on kan. Oh ya, udah. Oke, selamat siang. Halo, Bu Ocha. Halo Ibu, bagaimana? Halo Pak Yogi tadi, selamat siang. Ya, sekalian menyapa teman-teman juga mungkin dari seluruh Indonesia yang hadir di sini. Terima kasih juga sudah bergabung dengan webinarnya Kombel Semanggi ya. Baik, Bu Ocha sangat menginspirasi tadi videonya Bu Ocha. Kita tahu bahwa pembuatan video pembelajaran itu kan kayak memerlukan mood banget gitu ya, apalagi yang kayak animasi seperti ini. Kebetulan kan saya sendiri punya video pembelajaran bahkan lengkap dari kelas 10 sampai 12, tapi yang pakai tipe yang ketiga, karena video itu kan ada beberapa tipe, yang pakai tipe yang saya mengajar sendiri, karena itu karena malas sekali kayak ngedit animasi seperti itu. Nah, mungkin Bu Ocha bisa men-share ke kita kira-kira sih apa sih kesulitan terbesar dalam pembuatan animasinya ini, kemudian bagaimana cara mengatasi gitu, terus apakah sempat ada mood yang memang kayak aduh udah nggak pengen nih garap gini gitu, bagaimana cara mengantisipasinya, seperti itu Bu Ocha. Terima kasih. Terima kasih Bu
Seryasih atas pertanyaannya dan masukannya. Jadi langsung saja mungkin saya jawab ya. Jadi dalam proses pembuatan video, jadi kebanyakan video yang saya buat ini mungkin saya buatnya sewaktu masih COVID ya. Jadi kita punya banyak sekali waktu. Jadi untuk membuat video pembelajaran tentu saja seperti yang tadi Bu Made Seryasih sampaikan, kita perlu pasti mood yang bagus. Karena untuk mendapatkan kreativitas yang baik, kita perlu mood yang baik juga. Dan kemudian juga membutuhkan waktu luang yang sangat banyak. Ya, jadi kenapa perlu waktu luang? Karena membuat video pembelajaran kan bukan yang tiba-tiba kita langsung bisa selesaikan dalam waktu sehari pun mungkin belum tentu selesai. Pasti kita akan merasa tadi ada kurang ini gitu. Mungkin sedikit saya bagikan tipsnya bagaimana sih caranya supaya kita lebih tertata dalam membuat video pembelajarannya. Yang pertama kita harus menyediakan teksnya. Dengan adanya teksnya, teks itu maksudnya adalah alur pembelajaran yang akan kita terapkan. Maksudnya apa yang mau kita sampaikan, itu kita harus buatkan ke dalam bentuk teks dulu. Karena ketika sudah ada teks dan alur pembelajarannya, otomatis kita sudah nanti akan punya gambarannya. Gambarannya apa yang akan kita buat di sini, bagaimana prosesnya yang di slide ini akan kita buat sampai bagian mana, itu kan kalau sudah ada alurnya, itu pasti bisa nanti kita input, kemudian gambar karakternya itu lebih bagusnya bentuknya seperti apa, dan kalau sudah ada alur atau teks, pasti kan kita sudah tahu kata-kata apa yang akan kita sampaikan. Jadi kalau dari saya sendiri, mungkin saya siapkan alurnya, terus apa sih kata-kata yang akan saya sampaikan pada alur itu dulu dibuat, baru nanti kita pikirkan bagaimana caranya mengubah alur dan teks yang kita buat menjadi sebuah video atau beberapa slide yang nantinya bisa kita gabungkan menjadi satu buah video yang menarik. Tentu saja diperlukan waktu ya Bapak Ibu, mungkin nanti untuk pembuatan video pembelajaran sepertinya kalau di waktu-waktu efektif seperti sekarang kita ini, agak sulit kita buatnya karena kan belum lagi kita banyak tuntutan secara tugas sebagai seorang guru, belum lagi kita mengajar di kelas, kemudian belum lagi nanti kita harus membuat banyak tugas-tugas guru, begitulah yang tidak mengikuti seminar dan lain sebagainya. Mungkin untuk pembuatan video pembelajaran itu saya sarankan ketika kita punya waktu kosong saat liburan. Bisa liburan semester atau liburan kenaikan kelas. Mungkin memang Bapak Ibu sudah liburan 2 minggu, tapi 1 minggu sepertinya udah bosan nih. Bisa seminggu kemudiannya kita gunakan untuk kita bikin video pembelajaran aja ya gitu. Mungkin di sana baru nanti bisa Bapak Ibu gunakan waktunya membuat video pembelajaran agar moodnya lebih bagus. Kalau sekarang sepertinya kalau di kegiatan efektif seperti ini untuk mendapatkan mood bagus sepertinya kurang ya. Jadi nanti mungkin bisa dipikirkan saat-saat liburan termotivasi, ingat kembali, kemarin saya ikut seminar membuat video pembelajaran Animaker, boleh nih saya terapkan mumpung lagi libur gitu. Kita buat video sebanyak-banyaknya, pasti nanti akan muncul inspirasi-inspirasi lebih lagi kalau kita sudah punya waktu luang dan mood kita baik. Itu sih dari saya. Oke, bagaimana Ibu Made Seryasih? Oke, terima kasih Bu Ocha. Oke, terima kasih kembali. Dadah. Oke, sebentar. Oke, karena ada masalah teknis, mungkin saya bacakan langsung ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari Ibu Niluh Gede Winadi. Selamat siang, Bu Ocha. Bagaimana respon siswa setelah diberikan video pembelajaran yang sudah pernah Bu Ocha buat? Apakah mereka merasa terbantu sehingga lebih mudah untuk memahami materi? Oke. Langsung saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Winadi. Jadi, sejauh ini, selama video ini kan saya berikan dari sewaktu COVID-19 ya. Jadi saya baru menjadi guru di SMA Negeri 1 Mengui kan bertepatan dengan baru mulainya COVID. Jadi otomatis di situ jadinya saya menerapkan dengan memberikan mereka video pembelajaran
Begitu juga dengan sampai sekarang. Ketika saya memberikan video yang saya buat sendiri, anak-anak lebih tahu dia jadinya harus belajar sampai porsi yang di mana atau sampai bahasan yang di mana dia harus belajar, itu jadinya lebih tertata dan anak-anak itu jadinya lebih siap dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan pematik atau pemahaman awal, apakah mereka sudah memiliki pemahaman awal terkait materi yang akan diajarkan, mereka sudah lebih siap karena mereka sudah punya bahan ajar yang sudah saya share sebelumnya, jadi mereka itu tahu jadinya harus belajar lewat mana, daripada saya hanya memberikan silakan dipelajari halaman sekian. Nah, dari pengalaman di lapangan ketika diberikan hal seperti itu, mereka sebagian besar itu tidak membaca, karena kita tahu sendiri bahwa PR terbesar guru-guru zaman sekarang adalah banyaknya siswa yang minim sekali keinginan untuk literasi atau keinginan membacanya itu sangat rendah. Jadi disitulah kalau saya memberikan berupa tugas membaca, sepertinya sebagian besar siswa tidak akan melaksanakannya. Tapi jika berupa tugas video yang saya share di grup, mau tidak mau kan terlihat, oh apa nih, ada sedikit rasa penasaran untuk mengklik. Walaupun mungkin tidak semua mengklik sampai akhir, tapi setidaknya ada beberapa materi yang mungkin nanti bakalan mereka resapi, mungkin di sepersekian menitnya, mungkin atau ada murid yang akan mencatat dari apa yang diberikan sehingga nanti kan di pembelajaran akan lebih siap begitu. Itu dari pengalaman saya. Kemudian pertanyaan kedua nih ada, apakah pada Animaker ini kita bisa membuat seperti kita menulis langsung di papan? Menulis langsung di papan ini maksudnya adalah kita ngomong sambil nulis gitu ya. Jadi kalau dari yang pengalaman saya buat, kalau kata-kata ketikannya itu kita bikinkan animasi, itu bisa. Seperti nanti animasinya ngomong, kata-katanya itu bergerak, itu bisa. Tapi kalau misalkan seperti kita nulis apa yang tulisan kita di papan, itu mungkin bisa berupa foto nantinya. Nah, tulisan di papan ini maksudnya kan bisa ada dua hal. Bisa tulisan yang sudah kita tulis di papan, mungkin bisa difoto, di-upload berupa gambar di sana, atau nanti namanya tulisan itu kalau di media itu lebih bagus kalau kita ketik, tapi kita tambahkan animasi seperti dia itu muncul satu-satu seperti tulisan, itu bisa. Jadi kan tadi banyak sekali efek animasinya ya dari aplikasi Animaker itu sendiri. Nanti dari situ tuh bisa pilih animasi yang nantinya bisa membuat tulisan itu terlihat seperti Bapak Ibu guru menulis di papan, seperti itu. Itu sih dari saya. Mungkin ada mau tambahan atau mau pertanyaan kembali, saya persilahkan. Oke, tadi ada yang raise hand katanya, Bu Nur. Saya persilahkan. Untuk Ibu Nur Nur Salimah yang raise hand, saya persilahkan tampilkan gambar videonya, kemudian dibuka mic-nya dulu. Silakan, saya berikan waktu untuk bertanya. Bagaimana? Dia nggak ada deh. Tidak. Oke. Jika tidak, saya bacakan yang di chat ya. Sertifikat dikirim lewat apa? Sertifikat. Oh, sertifikat itu nanti ada di sini Bapak Ibu di link tree-nya. Nanti di sana silahkan dicek-cek link tree-nya. Nanti langsung akan Bapak Ibu bisa download di sana nantinya. Pinjam. Oke, bagaimana Bapak Ibu
kita masih punya waktu lagi 23 menit. Kita masih punya waktu lagi 23 menit. Jika ada pertanyaan, masih bisa kami persilahkan sebelum nanti notulen menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Ya, adakah yang mau bertanya dulu lagi? Ini untuk sertifikat nanti lewat Linktree ya Bu ya, nanti diakses di Linktree-nya. Sertifikatnya di Linktree. Linktree sudah ada di kolom komentar nih. Sudah daftar hadir juga sudah bisa diakses ya. Silakan nanti diakses daftar hadirnya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, nanti akan saya lanjutkan pengarahan dari notulennya, menyampaikan hasil webinar hari ini. Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Ya, ini nanti hasil webinarnya itu akan dibacakan oleh notulen. Pak Vera, ya silakan Pak Vera. Terima kasih waktunya. Izin bertanya Bu, untuk animasi yang bicara itu bisa nggak kita pakai wajah kita atau harus disediakan yang itu aja? Misalnya animasinya kita upload foto kita untuk diidentifikasi, jadi kayak kita, atau kalau bisa suaranya bisa nggak biar kayak suara kita sama suaranya? Kita kirim contoh suara kita, jadi nadanya kayak suara kita lah dia. Terima kasih Bu. Silakan narasumber. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan Pak Vera mungkin langsung saya jawab ya. Jadi untuk Animaker itu sendiri kan memang berbasis animasi. Animasinya ini kalau dari pengalaman saya menggunakan, belum bisa menggunakan karakter wajah kita yang diidentifikasi menjadi animasi, belum bisa. Tetapi kalau misalkan menggunakan suara, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ke Sensei, untuk suara itu bisa dari suara kita. Jadi ada di sana tadi 3 pilihan suara. Pertama, kita langsung merekam suara kita, langsung muncul dari si animasinya itu sendiri. Yang kedua itu bisa menggunakan, kalau kita tidak pede menggunakan suara kita, itu kita bisa mengetikkan teksnya, kemudian dari aplikasinya itu dia akan menggunakan template suara dari aplikasinya untuk sebagai yang menyampaikan kalimat kata-kata tadi yang diketik menjadi suara. Dan yang ketiga itu misalkan kita sudah punya rekaman suara kita, itu bisa kita langsung upload dan menjadi suara dari animasi itu sendiri, dari karakter yang sudah kita buat. Tapi untuk karakternya itu apakah bisa menggunakan wajah kita? Setahu saya selama penggunaan di sana itu belum bisa dia mengidentifikasi wajah kita diubah menjadi bentuk karakter. Jadi itu mungkin dari saya. Bagaimana Pak Vera? Enggak, maksud saya yang diketik itu bisa nggak suaranya jadi kayak suara kita, bukan kita yang bicara. Yang diketik itu muncul suara, tapi kayak suara kita dia. Oke, baik. Untuk yang diketik itu, karena dia diketik otomatis kan dari sistem medianya sendiri tidak bisa dia mengetahui tipe suara kita.
biasanya yang pernah saya coba itu dia hanya menggunakan template yang sudah ada di sana. Jadi ada 2 tipe apa 3 tipe rasanya suara template yang bisa digunakan perempuan, laki-laki, dan ada lagi satu kalau tidak salah apa ya. Pokoknya ada 2 perempuan kalau tidak salah sama 1 laki-laki. Nanti kita bisa pilih antara itu dari kata-kata yang kita ketikkan itu dia mau pakai tipe suara yang mana, tapi tidak bisa mengidentifikasi suara kita sendiri karena kan itu berupa ketikan gitu. Kecuali kita memang langsung record suara kita pakai kata-kata kita atau ngupload suara yang pilihan yang 2 tadi selain yang ketikan kayak gitu. Itu sih dari saya mungkin. Terima kasih Bu atas informasinya. Saya jadi lebih paham. Oke, baik, terima kasih kembali Pak Vera atas pertanyaannya. Aku kok masa enggak? Itu pertanyaan terakhir dari Pak Vera. Adakah lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Siapa? Oke, karena ini keterbatasan waktu kita, ini nanti setelah sesi penyampaian oleh notulen, ini kan kita lanjutkan dengan share foto bersama dan nanti akan untuk share webinarnya kita, kombalnya kita. Jadi untuk bisa mengefisienkan waktu, langsung saja ke notulennya menyampaikan hasil webinar hari ini. Oke, persilahkan notulen. Selamat pagi Bapak, selamat siang Pak Guru Hebat, apakah suara saya bisa terdengar? Oke, perkenalkan nama saya Nimeda Ayu Pratiwi, jadi izinkan saya untuk membacakan hasil notulen untuk kegiatan webinar hari ini. Yang mana kegiatan berbagi praktik baik ini yang diselenggarakan oleh Gemar Semanggi dengan topik pembuatan video pembelajaran animasi dengan media interaktif Animaker yang dipaparkan oleh Komang Sri Ayu Oktavani SPDGR. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Yang pertama itu dari Bapak Ide Bagus Satya, apakah Animaker bisa diinput video atau suara kita? Dan dari pemaparan narasumber dikatakan bisa dengan menggunakan fitur upload gambar, suara, video, namun memiliki keterbatasan maksimal file yang diupload yaitu sebesar 25 GB. Kemudian cara uploadnya itu dengan cara mendrag video ke dalam PPT yang dibuat dan diedit durasinya tergantung materi yang ingin disampaikan. Kemudian untuk musik itu bisa langsung didrag ke bagian paling bawah, kemudian bisa direkam langsung menggunakan fitur voice over, kemudian ditekan lip sync, kemudian record voice atau menggunakan text to speech menggunakan Animaker yang berbicara dan menggunakan ketikan yang kita gunakan. Kemudian dari pertanyaan Bu Nyoman Era, seandainya sudah buat ditambah kombinasi dengan PPT yang dibuat, bagaimana cara membuat percakapan 2 arah dengan 2 karakter menggunakan Animaker? Jawabannya adalah bisa dengan menambahkan 2 karakter langsung pada slide dan menambahkan suara pada bagian upload. Kemudian pertanyaan ketiga dari Nikadek Dwi Kusumayanti, bisakah bisa dipresentasikan contoh yang telah digunakan oleh siswa? Itu sudah ada di YouTube channelnya narasumber, bisa dilihat pada YouTube channelnya Komang Sri Ayu Oktavani. Kemudian pertanyaan nomor 4 dari Ayu Ariana, apakah ada batas pembuatan media pada Animaker seperti Canva? Sejauh ini belum ada batasan, tapi batasannya hanya pada fitur, pada karakter, itu menggunakan fitur yang premium. Kemudian dari pertanyaan nomor 5 dari Nur Salimah, apakah sama fitur Animaker dengan Canva? Jawabannya hampir mirip, tapi ada beberapa kelebihan dari si Animaker ini, yaitu dapat menambahkan karakter, kemudian voice over yang tidak ada pada Canva. Selanjutnya, pertanyaan dari Ayu Ariana. Bisa dibuatkan tutor bahasa Indonesia dalam pembuatan dalam pembuatan Animaker yang diupload di YouTube? Jawabannya bisa. Langsung saja diklik pada YouTube channel Sri Ayu Oktavani. Nanti akan diupload oleh narasumber langsung.
Kemudian dari Ibu Nimade Sariasih, apa kesulitan terbesar dalam pembuatan animasi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi jawaban dari narasumber perlu mood yang bagus, kemudian yang membuat kita menjadi kreatif dan perlu juga waktu luang yang banyak, sehingga ada beberapa tips yang diberi oleh narasumber. Yang pertama itu harus menyediakan teks, kemudian yang dimana teks tersebut menyediakan alur pembelajaran, kemudian apa saja yang ini disampaikan dalam media pembelajaran tersebut, sehingga sudah tertata rapi bagaimana cara kita membuat media pembelajaran tersebut. Selanjutnya dari Ibu Niluh Gede Winadi, bagaimana respon siswa setelah diberikan video pembelajaran? Dari tanggapan narasumber, anak-anak menjadi lebih tahu karena diberi pengetahuan awal, sehingga pada saat proses pembelajaran di kelas, anak-anak lebih tertata dan sudah tahu ruang lingkup pembelajarannya sampai di mana. Kemudian, apakah pada animaker bisa menulis langsung seperti pada papan? Jawabannya bisa, dengan menambahkan teks dan animasi berjalan sehingga terlihat seperti menulis pada papan. Kemudian dari Pak Vera, apakah suara yang diketik bisa menggunakan suara kita sendiri? Jadi dari narasumber memaparkan tidak bisa. Di sini pada animator sudah disediakan langsung beberapa template yang menggunakan suara yang sudah disediakan oleh animator tersebut. Baik, sekian pemaparan dari saya. Demikian tadi simpulan materi mengenai pembuatan video pembelajaran animasi dengan media interaktif Animaker. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta webinar. Sebelum itu, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Pelajaran apa kan ya? Sesi fotonya. Akan disiapkan pose terbaiknya, nggih. Ada yang mau sisiran, silahkan. Silakan on kamera. Ade pesu deh. Oh, lagi sebentar. Di on kan kameranya untuk sesi fotonya. Halo ya. Ya, kita mulai nggih. Ya, mesti ya. Ya, mau ngajar lagi. Tadi soal harus ke sedre cepat-cepat. 1, 2, 3. Loh, nggak bisa nih pelajaran Pak, ngapain kalian nggak minta izin bersih-bersih? Sekali lagi, gimana ceritanya, gimana? Minta gini kalian, kenapa kalian tidak minta izin? Padahal dalam pelajaran Pak ini. Benar. Gitu? Dalam literasi nggih. Kenapa harus kayak gini? 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga materi yang disajikan hari ini berguna dan bisa kita terapkan dalam pembelajarannya. Lagi satu, silahkan bergabung ke komunitas belajar PMM kita dengan namanya itu adalah komunitas Gemar dalam kurung Gerakan Merdeka Belajar Semanggi. Silakan itu diklik dan diikuti komunitas kami. Akan ada webinar-webinar menarik lainnya di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih atas luang waktu daripada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Sampai bertemu dalam kegiatan webinar berikutnya.